Bupati dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebaikan dan kebenaran. Bapak Bupati yang saya hormati, mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini bahwa pelayanan UGD 24 jam untuk 33 puskesmas dilaksanakan sebagaimana arahan Bapak Bupati dan merupakan bagian dari 33 program prioritas Kabupaten Pasuruan. UGD 24 jam berfungsi sebagai gerbang utama memastikan akses pertolongan medis segera dan tersedia setiap saat dengan didukung tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat khususnya di masing-masing wilayah puskesmas. Adapun tahapan persiapan yang kami laksanakan adalah pertama menyusun kebijakan dengan adanya SK Bupati UGD 24 jam untuk 33 puskesmas. Kemudian tahap persiapan SDM ini yang luar biasa adalah adanya support dari Bapak Bupati dan juga Bapak Ibu OPD lain yang telah memberikan tenaganya untuk difungsikan di puskesmas, 33 puskesmas, baik sebagai driver, kemudian sebagai tenaga keamanan maupun tenaga kebersihan. Untuk kekurangan perawat dan bidan direkrut melalui pengadaan e-purchasing pegawai melalui anggaran grup puskesmas. Kemudian tahapan selanjutnya adalah persiapan sarana prasarana telah dimulai sejak tahun 2025 meliputi rehab puskesmas khususnya untuk UGD seperti halnya puskesmas Pojentrek. Jadi UGD-nya diperbaiki, juga penambahan alat kedokteran untuk support pelayanan UGD dan juga adanya papanisasi yang mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat di depan, di mana papanisasi ini adalah sebagai sarana informasi pada masyarakat bahwa pelayanan UGD di puskesmas telah 24 jam untuk seluruh 33 puskesmas. Kemudian tahap uji coba implementasi bertahap dan monitoring evaluasi telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2025, tetapi masih memberdayakan SDM yang ada di puskesmas, jadi ada yang onsite, ada yang on call. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, jika ingin memberikan pertolongan gawat daruratan itu tenaganya tidak boleh on call, jadi harus onsite. Nah, kemudian pada akhirnya kesempatan yang berbahagia ini adalah tahap launching UGD 24 jam. Jadi jika kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu kepala puskesmas pasiennya masih ada 1-2 ya yang ke UGD, kadang tidak ada pasiennya. Setelah di launching Bapak Bupati, nanti pasiennya banyak, jadi tidak boleh kaget ya. Nah, pembiayaan acara ini dibebankan pada dana alokasi umum spesifik grant Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Demikian yang bisa kami laporkan. Untuk selanjutnya, perkenan Bapak Bupati Pasuruan dapat memberikan petunjuk dan arahan sekaligus motivasi untuk kami semua sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi ke depannya. Semoga Allah SWT meridhoi seluruh niat baik dan upaya yang kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Yang saya hormati sekitar yang hadir pada sore hari ini, mohon maaf saya hadir agak terlambat karena mengikuti kegiatan tanam jagung yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Polda Jawa Timur. Semua yang saya hormati, Wakil Bupati Pasuruan Gus Sofi Asrori yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin, dan kula hormati, kula taati Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Pak Sekda, Pak Yuda, tim pengarah percepatan pembangunan daerah, Gus Sepo Damanhuri,
Ketua Komisi 4, Pak Ketua di depan Pak Ketua. Udan tapi becek. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Andri Wahyudi, beserta anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan yang hadir. Ada Mas Munawir yang hadir, kemudian Bu Mimi, Neng Faiz yang hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih para asisten dan staf ahli, para kepala dinas, terutama Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Arma Rosalina, kemudian para puskesmas se-Kabupaten Pasuruan hadir apa puskesmas Pojentrek saja, Pak Camat Pojentrek beserta Forkopimdam yang hadir pada sore hari ini, para kepala desa Pojentrek yang hadir, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang kami hormati, yang saya banggakan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semuanya. Saya dan Gus Wagub, Gus Sofi Asrori, salah satu program yang kita canangkan dan sesuai dengan cita Presiden adalah layanan kesehatan yang prima di semua tingkatan. Sekarang sudah regulasinya semakin diperbaiki oleh pemerintah pusat. Tidak ada rumah sakit tipe B, tipe C, rujukan harus berjenjang, tidak ada seperti itu. Jadi ini yang menjadi tantangan kita, mengaplikasikan layanan kesehatan kita yang maksimal terutama kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sederhana saja, saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan yang pertama, layanan puskesmas 24 jam. Jadi beberapa kali saya berkunjung ke puskesmas kita, terutama puskesmas induk 33 puskesmas, itu sore sudah tutup, koyo arek sekolah, koyo SD, SMP di bawah naungan kita. Jadi sore sudah tutup, siang dokternya sudah tidak ada. Ini yang menjadi tanda tanya kenapa kok seperti itu. Kita tidak perlu melayani full seperti pada waktu pagi hari puskesmas itu buka. Tidak, tapi paling tidak ojo kosong puskesmas. Jadi harus ada yang standby di puskesmas. Mungkin kalau puskesmas itu sudah ada rawat inapnya, itu pasti ada yang standby. Tapi puskesmas kita yang belum ada rawat inap di beberapa tempat itu tidak ada orang sama sekali. Nah, kita berkunjung ke Puspo itu satu pun tidak ada orang. Kemudian di Tosari itu sempat satu pun tidak ada orang. Minimal sing jaga puskesmas tidak ada. Jadi kalau malam itu biasanya kantor itu ada yang jaga satpam. Ini satpamnya tidak ada. Jadi ini yang tidak bisa kita biarkan. Karena apa? Karena layanan itu, kesehatan itu tidak semua orang bisa. Yang terutama bisa itu adalah tenaga kesehatan di semua tingkatan, terutama yang memang sekolahnya di bidang kesehatan, ada perawat, bidan, dokter, spesialis, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana saya inginnya aset pemerintah Kabupaten Pasuruan ini bisa maksimal melayani masyarakat kita. Terutama di masing-masing wilayah, nggak mungkin orang sakit langsung ke RSUD Bangil, nggak mungkin orang sakit langsung ke RSUD Grati.
pasti paling dekat itu adalah ke puskesmas di masing-masing kecamatan ataupun ke dokter. Katakanlah ada dokter swasta yang praktek ataupun bidan ataupun perawat, itu pasti yang didatangi dulu adalah itu. Banyak desa, ada kepala desa? Ada? Oh ya Pak Kades. Banyak kepala desa yang ingin punya ambulan. Ngapain punya ambulan desa? Apalagi sekarang anggaran dipotong kali 370 juta. Ya itu Pak ambulan ya entek. Nah ini ngapain punya ambulan? Minimal punya grup WA supir ambulan. Kalau sakit cukup WA nang supir ambulan, tolong nang Desa Kalirejo, nang Desa Pojentrek. Paling tidak langsung standby, persiapan 2-3 menit, manasi mobil, berangkat 5 menit nyampe. Paling jauh mungkin Kalirejo 20 menit nyampe. Kalau gak banjir, kalau gak lek banjir, jaluk tolong Mbak Sugeng. Iya. Jadi ngapain kita memperbanyak ambulan? Yang desa sendiri, saya yakin tidak akan bisa ngopeni ambulannya maksimal. Ambulan itu harus ada oksigen. Wes tadi ambulan desa oleh 3 bulan oksigennya hilang, ya kan? Nah ini tugas kita pemerintah daerah terutama yang spesialis di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat kita. Jadi sederhana saja, Bu Arma ini sudah 24 jam, 24 kecamatan ya. Oh berarti mulai besok saya keliling. Sahur nanti nang Prigen lah, sahur nanti. Tidak perlu kepala puskesmas datang di situ, tidak perlu. Yang penting kepala puskesmas menugaskan anggotanya sesuai tugas masing-masing. Kalau piketnya malam, ya malam harus ada. Kalau piketnya pagi, ya cukup pagi sampai sore, selesai. Jadi nggak perlu kepala puskesmas itu datang tiap hari, tiap waktu di puskesmas. Jadi panjenengan juga punya keluarga. Tapi sistemnya ayo dibangun. Sistemnya yang dibangun. Oh ada dokter jaga, syukur. Nggak ada perawat, nggak ada lagi bidan. Jadi sistemnya yang dibangun, bukan menambah beban kerja panjenengan, jangan. Itu pasti tambah nggak efektif. Tapi sistemnya dibangun. Setelah ini puskesmas juga membantu untuk Kamtipmas. Ya apa caranya? Masing-masing puskesmas itu ada CCTV di depan puskesmas. Ke arah, kalau di sini ke arah barat sama ke arah timur. Ketika ada sesuatu, oh ono sing kemalingan di wilayah barat, malingnya melayu nandi ketok CCTV ini puskesmas. Itu Kamtipmas untuk juga bisa digunakan untuk Kamtipmas yang nanti langsung nyambung ke comment center yang sekarang masih proses kita bangun. Yang kedua, untuk ngawasi pegawai ini sampean. Jadi posisi ini ambulan di ini. Kayak ono CCTV situ, ngomong tengok-tengok di kuno supire wis. Iya. Etok wis. Nanti tahun depan saya bikin emergency push button. Jadi nanti ada tombol merah sama video call langsung ke comment center. Berarti kalau orang sudah pencet tombol merah, berarti gak ono wong blas wis di puskesmas tersebut. Iya. Saya iki jarno sian untuk tahun ngarep ae. Emergency push button. Jadi kepala desa Mbati wargane nggak usah tuku ambulan, cukup nang puskesmas. Engko lek puskesmasnya gak respon sampai ngomong aku Pak Kades. Iya. Nanti setelah comment center jadi kita punya grup di masing-masing kecamatan. Ini di layanan kesehatan. Setelah ini layanan kesehatan sudah 24 jam jalan, baru ditingkatkan
dari masing-masing pegawai kompetensinya harus ditingkatkan, terutama yang ada di puskesmas. Kemudian attitude-nya juga ditingkatkan, seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ojo nang omah susah, di kene ono pasien disentak pisan. Yang disentak loro jantung, mati. Iya, sederhana saja. Saya itu paling seneng seremonial tapi program jalan. Saya paling malu kalau seremonial tapi program nggak jalan. Mending gak ada seremonial. Sebenarnya saya ngomong ke Bu Arma, gak usah seremonial Bu, langsung aja jalan 24 jam. Jadi sekarang ada tiangnya tinggi, harus nyala 24 jam, kalau malam nyala. Biar apa? Biar kita malu di situ bahwa kita mendeklarasikan bahwa layanan kita 24 jam, jangan sampai di dalam ruangan di puskesmas tersebut tidak ada orangnya, terutama pada waktu malam hari. Target yang kedua, puskesmas harus seperti warung Madura. Oh iya, warung Madura itu tutup lek setengah dino kade kiamat. Iya kan, warung Madura tutup setengah hari sebelum kiamat. Nah, itu adalah semangat dari warung Madura. Mungkin malam hari sekarang panjenengan masih belum ada pasien. Karena apa? Karena masyarakat masih banyak yang belum tahu kalau sekarang puskesmas Indo itu 24 jam. Tapi kalau kita konsisten, pasti akan ada saja yang berobat, terutama yang emergensi pada waktu malam hari. Puskesmas Pojentre ini di samping jalan raya. Kalau ada orang, kita nggak ingin, tapi kalau ada orang yang jatuh di jalan ataupun tabrakan, mosok kade ngenteni supir ambulan 15 menit. Cek, tak celukno supir ambulan nih. Tidak bisa seperti itu. Butuh cepet. Jadi di sini 3 menit berangkat sudah. Ke lokasi kalau deket ya cuma 2 menit, kalau agak jauh ya 5 menit, 10 menit. Itu pun kalau untuk kegawat darurat itu sudah posisinya sudah sangat menantang. Nah, ini saya berharap kepada seluruh kader kesehatan, kepala puskesmas ini harus kerja tegas. Kalau kekurangan pegawai, kekurangan tenaga, ngomong ke kepala dinas kesehatan. Jangan ketika kita datang tidak ada orangnya, memang tidak ada Pak, perawatnya tidak ada Pak. Loh, kok gak wingi-wingi ngomong, saya ini ngomong perawatnya tidak ada. Nah, ini menjadi one prestasi. Mending ngomong dhisik nang Bu Arma, saya kurang ini, gimana solusinya, ayo kita cari bareng-bareng. Dari tenaga kebersihan dan sopir dari dinas yang lain kurang, kita taruh di sini. Daripada nang kantor esuk-esuk mari ngelapi motor rokokan jedal-jedul nggak jelas, mending wis nang kene. Iya. Puskesmas Pandaan itu belum saya cek lagi 5, 6 tenaga kebersihan, betul ya? 6 atau 5. Mosok kelas tembok ae sawang to 6, sopirnya 2, sopir ambulannya 2. Ya apa carane bagi jadwal supir ya? Berarti satu supir harus 24 jam. Sing situ omahe Purwodadi. Berarti kadang lek ana pasien gak ana supir ditelepon sik teko Purwodadi. Mari ngono nang Pandaan. Ya muga-muga nang dalan gak kecelakaan ngono ae. Slamet tutuk ngono. Kebersihane 6. Tempatnya kotor. P3 kan 6 ini. Kade memperpanjang 5 tahunan itu males sing tanda tangan. Tawara, ayo bersenono, lek kon kepengin tak perpanjang 5 tahunan P3K, kontrakmu tak perpanjang, iki bersenono. Bersih. Padahal kebersihan itu paling enak kerjanya. Esok teko, nyapu-nyapu, ngecek, oh bagian ini sekarang yang kita cek. Oh dibersihkan.
kemudian santai wis, baru perawat dan tenaga yang lain melayani pasien dan lain-lain. Setelah itu sore dicek, kalau kepingin besok pagi nggak sulit-sulit nyapu, sore disapu, pulang. Enak. Kurang Pak Bupati bayarannya P3K kebersihan. Ya tadi pengusaha. Tidak bisa dong. Semua ada